Segmen ini kita akan mengulas terkait kiprah Bank Jateng dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kami sudah tersambung dengan PLT Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro. Pak Irianto, terima kasih sekali lagi atas pemaparan yang menarik di segmen sebelumnya. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Irianto, selama 5 tahun terakhir ini bisa dibilang cukup banyak yang terjadi seperti COVID-19 yang menyebabkan terjadinya era suku bunga tinggi. Tapi kita sudah melihat adanya pemangkasan suku bunga di September kemarin. Namun kalau kita kilas balik, Bapak melihat seperti apa kinerja dari Bank Jateng selama 5 tahun terakhir? Baik, Mbak Aneka. Jadi Bank Jateng ini sebenarnya cukup resilient terhadap tantangan industri perbankan dan perekonomian meskipun menghadapi tantangan penyaluran kredit saat pandemi COVID-19. Secara rata-rata 5 tahun terakhir kredit Bank Jateng tumbuh 6% dan DPK 8%. Dan laba usaha mampu tumbuh 11,3%. Sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng mampu menghadapi tantangan perekonomian dan Bank Jateng tumbuh solid dan berkelanjutan. Ke depan kami harap Bank Jateng melakukan transformasi digital agar terus relevan dengan perubahan orientasi nasabah khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan begitu kinerja Bank Jateng dapat terjaga sehingga mampu berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Jawa Tengah dan nasional secara luas. Demikian, Bu. Baik, ketika Bank Jateng masih mampu bertumbuh di saat situasi sulit selama 5 tahun terakhir, dengan adanya relaksasi di akhir tahun ini, apakah ini artinya Bank Jateng bisa tumbuh lebih tinggi lagi hingga akhir tahun 2024? Baik, di tengah perekonomian yang bergerak dinamis, perbankan di Jawa Tengah pada saat triwulan kedua 2024 ini mencatat pertumbuhan kredit 4,25, DPK 6,35, sementara Bank Jateng tumbuh lebih baik dengan kredit 6% dan DPK 17,75. Namun secara umum tantangan penyaluran kredit juga dihadapi BPDS Indonesia yang triwulan kedua kemarin seperti yang sudah dipaparkan beberapa teman kami tadi, 7,43% dengan pertumbuhan penimbunan dana DPK 4,37%. Dengan begitu kami dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, kami optimis bahwa dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Gitu, Mbak Aneka. Baik, kita melihat target dari Bank Indonesia sendiri di akhir 2024 ini mencapai 10 hingga 12% secara year on year. Bapak melihat target ini seperti apa? Apakah cukup realistis? Angka pertumbuhan kredit 10 sampai 12% itu saya pikir cukup realistis karena kami juga sebenarnya tadi sudah kita sampaikan bahwa pertumbuhan di Bank Jateng untuk kredit kita tumbuh berkisar 6% di atas rata-rata perbankan di Jawa Tengah. Walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan juga bahwa kita memiliki area wilayah yang cukup terbatas dan kita juga tetap menjaga NPL dan tingkat kesehatan bank kami sehingga kami juga akan terus berupaya untuk secara maksimal terutama tumbuh di sektor-sektor yang aman khususnya di UMKM seperti yang tadi saya sampaikan Bank Jateng bisa tumbuh di angka 16,37%. Demikian, Mbak. Baik. Terkait dengan sektor-sektor yang berpeluang tinggi ya, lalu sektor apa ya menurut Bank Jateng ini bisa diandalkan hingga akhir 2024 nanti? Baik, secara sektoral saat ini Bank Jateng dominan menyalurkan kredit pada sektor perdagangan dan industri. Hal ini inline dengan struktur PDRB Provinsi Jawa Tengah, di mana sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi sektor utama. Sektor ekonomi utama kita. Sementara dari sisi segmentasi Bank Jateng fokus pada pengembangan retail dan UMKM. Yang tadi saya sampaikan bahwa hingga triwulan kedua tahun 2024 penyaluran pada segmen retail dan UMKM mampu tumbuh 15,84%,
jauh lebih tinggi dibandingkan dari UMKM di Jawa Tengah yang sebesar hanya 3,75%. Dengan pertumbuhan signifikan tersebut, segmen retail dan UMKM menjadi kami harapkan bisa mampu menjadi katalisator penyaluran kredit di Bank Jateng, sekaligus juga merupakan bentuk dukungan Bank Jateng bagi pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Di Bank Jateng ke depan, kami akan menjadi tetap sahabat bagi UMKM dengan berbagai produk kredit murah yang diharapkan mampu menjadi solusi permodalan bagi UMKM di Jawa Tengah. Baik, Demikian, menarik Mbak. sekali untuk sektor retail dan UMKM. Apalagi kita juga akan melihat seperti apa jalannya pilkada di bulan November nanti. Apakah juga Bapak cukup optimistis dengan pilkada ini bisa semakin menggairahkan sektor retail dan UMKM? Uh, Gini-gini, kalau yang terkait dengan pilkada, kami berharap sebenarnya adalah Bank Jateng tetap menyumbangsi secara maksimal. Pemerintahan baru nanti kan akan mengusung tema Asta Cita, yang secara umum sebenarnya menunjukkan keberlanjutan kebijakan perekonomian dari pemerintah yang saat ini. Dengan berkelanjutan kebijakan perekonomian itu, investor yang diharapkan tidak lagi wait and see, tapi juga dapat memberikan investasi, sehingga dapat memberikan multiplier effect secara berkelanjutan. Berbagai program strategis seperti PSN di Jawa Tengah, kami harapkan terus berlanjut, sehingga memberikan dampak untuk perekonomian di Jawa Tengah. Selain agenda ekonomi berkelanjutan yang saat ini tengah gencar di respon industri keuangan dalam bentuk green finance, sustainable finance, juga diharapkan menjadi concern bagi setiap pelaku ekonomi, sehingga dampak pembangunan ekonomi ini tidak hanya dirasakan saat ini, namun juga untuk generasi yang masa datang. Demikian, Baik, Mbak. lalu apa yang menjadi tantangan dan mungkin harus diwaspadai untuk Bank Jateng hingga akhir 2024 nanti? Jadi Bank Jateng ini ke depan kami harapkan adalah kita akan memberikan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hingga level desa. Ini menjadi penting bagi kami karena saat ini adalah Bank Jateng yang tadi saya sampaikan adalah memegang kas daerah, sehingga inovasi-inovatif dari Bank Jateng terkait digitalisasi menjadi penting. Kita juga sudah meluncurkan Sispus Deslink. Ini wujud daripada hal yang sangat krusial Bank Jateng penting untuk melakukan ini. Yang kedua adalah kita tetap mengembangkan UMKM dalam porsi yang saat ini. Jadi bunga persentase 16% itu akan kita pertahankan, apabila perlu kita tingkatkan, sehingga kelolaan UMKM di Jawa Tengah ini bisa menjadi lebih besar dan itu bisa menopang menjadi mesin produksi Bank Jateng yang tidak hanya bicara terkait dengan konsumer. Dan ini dibuktikan dari RPIM Bank Jateng yang posisi Juli kemarin di angka 30,31. Artinya apa? Bahwa Bank Jateng kita concern kepada UMKM yang akan kita betul-betul lebih berkonsentrasi untuk membuat UMKM kita menjadi lebih besar. Demikian. Baik, dan dengan adanya relaksasi dan juga pemangkasan suku bunga ini, Bapak melihat seperti apa arah likuiditas perekonomian dan kecukupan pendanaan perseroan untuk ekspansi hingga akhir 2024 ini? Bank Jateng saat ini untuk kuartal pertama terkait dengan likuiditas, saya pikir masih cukup baik. Jadi Bank Jateng maupun industri perbankan yang ada di Jawa Tengah masih cukup humble. Kami cukup dengan mengimbangi penyaluran kredit yang ekspansif.
Jadi dengan likuiditas yang cukup ini masih cukup memadai untuk penyaluran kredit yang lebih besar persentasenya. Penurunan suku bunga BI rate kemarin juga cukup rasional dilakukan dengan kondisi kurs yang cenderung menguat serta inflasi yang kita sampaikan tadi cukup rendah. Penurunan suku bunga diharapkan tidak menyebabkan capital inflow, tapi justru malah mendorong pertumbuhan pemerintah domestik yang akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mungkin ini yang terkait dengan likuiditas, Ibu. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan OJK, ini ada harapan agar semakin banyak BPD yang bisa menggandeng BPR atau BPRS. Tanggapan Anda terkait dengan harapan ini seperti apa? Baik, Bank Jateng saat ini memang sesuai dengan POJK nomor 7 tentang BPR dan BPRS. Setiap daerah itu PSP hanya wajib memiliki satu bank yang wajib dilakukan konsolidasi. Di Jawa Tengah itu ada 34 BPR, BKK yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, merespon hal ini, Bank Jateng kami sudah menyiapkan, sebenarnya sudah dari peraturan saat POJK itu muncul, kami sudah menyiapkan feasibility study untuk mendorong konsolidasi BPR dan BPRS milik pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komisi C dan dari Biro Perekonomian, dan hasil kajian ini diharapkan nanti dapat memberikan gambaran yang jelas, gambaran teknis dan menjadi pertimbangan konsolidasi BPR BKK milik pemerintah daerah mungkin melalui KUB Bank Jateng. Demikian, Bang. Baik, kita juga melihat di Agustus lalu OJK meluncurkan program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dan juga Satuan Tugas Anti Scam Center hingga Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Pusaka. Tanggapan Bapak seperti apa dengan hal ini? Apalagi tujuannya adalah agar masyarakat ini bisa terhindar dari penawaran produk atau investasi ilegal. Bank Jateng terus berkomitmen pokoknya melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan berbagai kegiatan dilakukan seperti edukasi produk keuangan, program peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, hingga peluncuran produk keuangan dengan bunga rendah yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang seperti tadi telah saya sampaikan bahwa di Bank Jateng ada beberapa jenis produk murah dan sebagainya, itu bagian daripada yang kita sampaikan kepada masyarakat. Edukasi keuangan telah dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kita memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas manajemen, baik usaha pertanian, dilakukan dengan menggandeng lembaga yang tadi saya sampaikan, kita bekerja sama dengan Sparkasse Tingtung dari Jerman. Sementara itu produk untuk simpanan pelajar, program laku pandai, terus hingga peluncuran berbagai produk kredit dengan bunga murah seperti tadi kredit Mitra Jateng, KMJ, KUR, kredit Lapak, kredit milenial yang untuk para milenial, diharapkan meningkatkan akseptabilitas masyarakat pada produk perbankan dan meningkatkan inklusi keuangan. Gitu Bu Anegit. Baik, kita tahu pemerintah tetap fokus untuk meningkatkan literasi keuangan. Lalu komitmen apa yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk mendukung komitmen tersebut? Baik, jadi Bank Jateng pokoknya kami siap mendukung program peningkatan inklusi keuangan. Berbagai produk, program yang telah kami sampaikan akan segera secara gencar disosialisasikan di berbagai lapisan masyarakat, seperti salah satu misi kami bahwa Bank Jateng berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan mengutamakan kegiatan retail banking. Kegiatan retail banking ini akan terus kami dorong secara agresif sehingga menjadi alternatif produk perbankan yang terjangkau dan membantu menyelesaikan permasalahan permodalan masyarakat di Jawa Tengah, Indonesia, dan secara umum mestinya dengan mereka lebih paham terkait dengan kegiatan retail banking melalui kredit Bank Jateng, mereka akan tumbuh
perekonomian mereka di desa dan akan menambah pendapatan pertumbuhan perekonomian di tingkat provinsi dan Jawa Tengah khususnya. Demikian, Bu Aneka. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Irianto Harko Saputro, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Jateng, sudah bergabung dan juga berbagi insight pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Bu Aneka.